Perkenalkan, nama saya Ratul Jannah, NIM 210222-042. Di sini saya akan menjelaskan tentang terjemahan, isi kandungan, dan keutamaan surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, dan surah Al-Falaq. Baik, yang pertama yaitu surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Isi kandungan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah menjelaskan tentang sifat keutamaan Allah SWT dan pemberi kabar gembira kepada mereka yang beriman sehingga diberi jalan yang lurus. Keutamaan surah Al-Fatihah yaitu yang pertama merupakan induk Al-Quran, yang kedua Al-Fatihah dapat dijadikan sebagai obat. Surah Al-Fatihah disebut juga sebagai asyifa, yang artinya obat. Yang ketiga merupakan syarat sah sholat. Surah Al-Fatihah merupakan salah satu rukun sholat, sehingga tidak akan diterima salat seseorang apabila dia tidak membacakan surah Al-Fatihah. Yang keempat merupakan surah yang agung. Abu Sa'id Mu'alla pernah berkata, suatu hari aku sedang salat di sebuah masjid. Setelah salat aku dipanggil Rasulullah SAW. Beliau berkata, aku akan mengajarkanmu surah yang agung sebelum engkau keluar dari masjid. Abu Sa'id bertanya, surah apakah itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW kembali bersabda, ia adalah surah segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dalam setiap rakaatnya, dan surah yang agung diberikan kepadanya. Yang kelima yaitu merupakan surah yang mulia. Surah Al-Fatihah disebut juga Ummul Al-Quran, Ummul Kitab, Asyifa, As-Salat, dan Ar-Ruqyah. Yang keenam, terdapat munajat antara Allah SWT dan hambanya. Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, aku telah membagi isi kandungan surah Al-Fatihah untukku dan untuk hambaku menjadi 2 bagian, dan aku akan mengabulkan apa yang hambaku inginkan. Baik, yang kedua yaitu surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Isi kandungan surah Al-Ikhlas yaitu menjelaskan tentang keesaan Allah SWT dan menolak segala bentuk persekutuan terhadap dia. Keutamaan surah Al-Ikhlas yaitu yang pertama setara dengan sepertiga Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, apakah di antara kalian tidak bisa membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Mereka menjawab, bagaimana kami bisa membaca sepertiga Al-Quran? Kemudian Rasulullah kembali bersabda, Qul huwallahu ahad, itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Yang kedua, mendapatkan kecintaan Allah SWT. Yang ketiga, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa membaca Al-Ikhlas sebanyak 1 kali, maka seakan-akan dia telah membaca sepertiga Al-Quran. Dan barang siapa yang membaca Al-Ikhlas sebanyak 2 kali, maka seakan-akan dia telah membaca 2/3 Al-Quran. Dan barang siapa yang membaca Al-Fatihah sebanyak 3 kali, maka seakan-akan dia telah membaca Al-Quran seluruhnya.
Yang keempat itu uh, membacalah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibuatkan istana di dalam surga. Yang kelima yaitu doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam yaitu mendapatkan pengampunan dosa selama 50 tahun. Baik, yang ketiga yaitu surah An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sembahannya manusia. Min syarri waswasil khannas, dari bisikan godaan setan yang bersembunyi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan-kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dan dari kalangan jin dan manusia. Isi kandungan surah An-Nas yaitu menegaskan tentang permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jin dan bala tentaranya, dengan menebarkan was-was ke dalam diri mereka. Yang keutamaan surah An-Nas yaitu yang pertama, surah An-Nas dapat melindungi kita dari sihir. Surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq itu dapat menjadi penangkal sihir dan niat jahat seseorang. Yang kedua, keutamaan yang kedua yaitu surah An-Nas disebut juga Al-Mutamizain, yang artinya surah yang salah satu dari dua surah perlindungan yang paling yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu dapat melindungi kita dari penyakit ain. Penyakit ain adalah penyakit yang timbul dari pandangan mata yang dapat merusak dan dapat membinasakan. Hal ini juga terjadi pada zaman Rasulullah SAW, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq sebagai penangkal terhadap penyakit ain tersebut. Yang keempat yaitu surah An-Nas dapat menjadi surah perlindungan dan penjagaan. Surah An-Nas dapat dijadikan perlindungan dan juga penjagaan manusia. Oleh sebab itu disunahkan kepada manusia untuk membaca surah An-Nas surah An-Nas dan surah Al-Falaq sebanyak 3 kali, kemudian meniupkannya ke telapak tangan dan mengusapkan ke seluruh tubuh sebelum tidur. Yang keempat yaitu surah Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Min syarri ma halaq, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin nafasati fil uqad, dan dari kejahatan perempuan penyihir yang meniupkan ke buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin iza hasada, dan dari kejahatan orang-orang dengki apabila dia dengki. Isi kandungan surah Al-Falaq yaitu sama halnya dengan surah An-Nas. Surah Al-Falaq merupakan surah permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jin dan sekutunya.
Keutamaan surah Al-Falaq juga sama dengan keutamaan surah An-Nas, yaitu sebagai perlindungan dari penyakit ain, sebagai penangkal sihir, dan surah perlindungan dan penjagaan. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai terjemahan, isi kandungan, dan keutamaan surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, dan surah Al-Falaq. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.